bisa hadir. Mudah-mudahan juga ini bisa disosialisasikan dengan baik. Pemilihan ini merupakan bentuk transformasi dari kedaulatan menjadi kemenangan. Nah, itu diwujudkan dengan hadirnya rekan-rekan sekalian di TPS. Jadi sebelum tanggal 27 mumpung masih ada waktu bulan lebih, dilihat dulu calonnya siapa sih? Apakah kabupaten, gubernur, Kalau disebut pengalaman itu memberikan saya penguatan, ya, karena dari tahun 2004 sejak pemilu saya sudah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu. Tapi khususnya saya di pengawasnya itu. Kemarin saya sempat daftar menjadi KPU, cuma saya tidak lolos. Maka saat ini saya menjadi Asosiasi Pengajar Politik dan Kebijakan Publik di Jawa Barat. Ini adalah sebuah wadah dari para alumni penyelenggara. Di dalamnya itu ada mantan KPU, ada mantan Bawaslu. Mengapa kami mendirikan asosiasi ini? Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai orang di luar sistem penyelenggara pemilu, tapi memiliki pemahaman, memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan pemilu, politik, dan kebijakan publik. Jadi kami memiliki rasa tanggung jawab bahwa demokrasi ini harus kita kawal bersama. Izin ya teman-teman, biar suasana agak sedikit ini saya berdiri ya. Jadi dalam penyelenggaraan pemilu ini adalah sebuah mata rantai yang tidak bisa dilepas. Unsurnya itu adalah penyelenggara, dalam hal ini KPU penyelenggara secara teknis, Bawaslu penyelenggara untuk mengawasi seluruh tahapan, baik itu secara teknisnya, penyelenggaraannya, kemudian juga secara peserta pemilunya dan juga masyarakatnya yang diawasi oleh pengawas pemilu. Kemudian juga ada masyarakatnya. Dan yang tak kalah penting adalah pemerintah sebagai support system. Ya. Semua mata rantai ini tidak boleh hilang, karena apa? Ngapain ada pemilu tapi nggak ada pesertanya, ada Bawaslu, ada KPU tetapi tidak ada pesertanya. Ya tidak jadi ya pemilunya atau pilkadanya. Begitupun pilkada ini ada calonnya tetapi KPU-nya tidak ada, itu pun tidak akan bisa terlaksana. Ya. Ada KPU-nya, ada pesertanya, ada calon gubernur, wali kota, bupati, tetapi tidak ada pemilihnya, tidak ada masyarakatnya. Itu juga tidak akan terjadi karena siapa yang akan memilih kan gitu. Nah ini keseluruhannya ini sebuah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Begitupun support system satu lagi yaitu pemerintah. Pemilu ini memerlukan anggaran ya. Ya kegiatan sosialisasi kita ini aja ini membutuhkan anggaran. Bahkan gongnya nanti pada saat pemilihan, nanti tanggal 27 November, ketika kita masuk ke dalam TPS, kita mendapatkan surat suara, itu kan anggaran juga. Dari proses persiapan sampai hari H, sampai para kandidat gubernur, wali kota, bupati, terlantik itu, yang terpilih dilantik itu adalah semuanya anggaran yang disiapkan dalam penyelenggaraan pilkada. Ya. Nah, ini adalah tanggung jawab bersama. Sesuai dengan amanah undang-undang bahwa demokrasi itu adalah milik semuanya. Jadi demokrasi ini bukan hanya miliknya KPU, miliknya partai politik, miliknya masyarakat yang punya level menengah ke atas, tidak. Tapi semua golongan itu wajib mengikuti dan mengawal demokrasi.
Dan di Indonesia yang namanya pemilu, pilkada itu adalah memiliki untuk masyarakat sifatnya hak memilih ya. Sering dengar ya istilah hak memilih. Tidak wajib. Kalau hak itu boleh digunakan, boleh juga tidak. Tetapi kita sebagai masyarakat yang terdidik, terutama teman-teman generasi milenial ini, yang betapa penyelenggara ini adalah suatu yang rentetannya panjang dan berharga mahal, sangat-sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkannya. Satu orang itu di di pilkada 2017 tahun kemarin itu, 5 tahun yang lalu, itu dalam pilkada dihargai satu orang. Itu 65.000. Jumlah DPT Provinsi Jawa Barat saat ini, gitu, tadi disebutkan lebih dari 6 juta. Bahkan setengahnya itu 14 jutanya itu adalah perempuan. Artinya jumlah penduduk di Jawa Barat ini seimbang antara laki-laki dan perempuan. Beda sedikit lah ya, beda-beda tipis. Artinya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan hak pilih yang sama. Ketika perempuan di Jawa Barat yang jumlahnya hampir setengahnya dari jumlah DPT, kemudian juga milenial tadi disebutkan oleh Pak Kabag hampir 47%-nya dari jumlah DPT keseluruhan. Betapa besarnya gitu potensi yang ada di Jawa Barat ini dan khususnya di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, berbeda pilkada 5 tahun yang lalu dengan pilkada saat ini. Ya, kalau 5 tahun yang lalu penyelenggaraan pilkada itu lebih dahulu daripada pemilu. Ya, ingat kan? Pilkada dulu, baru pemilu. Nah, bahkan 10 tahun yang lalu itu pilkada dulu, kemudian pemilihan legislatif, baru pemilihan presiden. 3 kali itu. Makanya dulu saya sebagai pengawas di tingkat kecamatan itu, kita kerjanya itu dalam pengawasan pemilu itu satu fase gubernur, fase wali kota, fase pileg, lalu fase pilpres sampai 4 kali. Bahkan kita itu jadi masa kerja kita itu bisa sampai 3 tahun. Gitu. Padahal kita ad hoc seperti itu. Nah teman-teman boleh di share ini PPT saya. Bagaimana peranan perempuan dalam pemilihan? Ini yang harus menjadi concern karena teman-teman adalah perempuan bagian dari penduduk Jawa Barat. Next, perempuan lebih banyak dari laki-laki itu sudah jadi tadi seperti saya sampaikan hampir sama. Bahkan secara DPT aja itu hampir 50-50 ya. Kemudian next, perempuan itu faktanya ya. Politik bagi perempuan itu apa sih gitu? Pilkada itu apa sih dampaknya buat kita? Nah, politik bagi perempuan sebetulnya perempuan itu di ranah-ranah domestik itu dalam berpolitik. Ya. Ibu-ibu mengatur si adek mah kedah di pasihanana, upami bekal teh nukieu, upami si AA bekalna kedah di pasihan. Itu adalah strategi kita, itu berpolitik, ibu-ibu berpolitik. Cara ngomong minta uang kepada suami, ayah saat sekarang ibu mau minta uang berapa? 500.000. Padahal kebutuhannya adalah 300.000, 200.000-nya adalah buat jaga-jaga, bisa ayah naon-naon. Itu adalah politik sebetulnya. Dan perempuan itu ahli dalam berpolitik. Saya mantan pengawas pemilu, jadi saya hafal betul bagaimana karakteristik perempuan-perempuan dalam setiap tahapan pemilu atau pilkada. Perempuan adalah yang paling kuat mempengaruhi. Ya. Kalau ibu di rumah misalkan gini, awas ya nanti pilkada gubernur harus milih yang ini. Kalau enggak milih yang ini, awas nanti sama mama tidak akan dikasih jajan. Bisa sampai seperti itu ibu-ibu itu. Artinya
ibu-ibu ini dominasi mempengaruhi. Silahkan teman-teman lihat, sekarang kan para kandidat itu baik calon gubernur, calon wali kota, mereka memanfaatkan media sosial untuk tempat berkampanye, bahkan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kampanyenya. Lihat kegiatan mereka, setiap titiknya pasti kebanyakan adalah ibu-ibu. Jadi saya ini kemarin bercanda sama anak saya, kalau di pilkada sekarang ini yang jadi muncul apa coba? Kelompok apa? Kelompok ISIS. ISIS itu singkatan dari kelompok ikut sana, ikut sini. Saya ngelihat soalnya si ibu ieu teh aya di kampanye paslon ini, kemudian pas saya lihat lagi, ternyata ada juga di kampanyenya paslon ini, ikut sana, ikut sini jadinya gitu. Dan satu lagi adalah yang lagi pasti banyak ini adalah golput, golongan pemungut uang tunai. Inilah yang harap dilakukan. Golputnya aja golongan putih, istilah golongan putih yaitu yang dia tidak memanfaatkan hak pilihnya sebagai sebuah konstitusi untuk dirinya, itu udah salah sebetulnya. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa rentetan penyelenggaraan pemilu ini sangat berat, sangat panjang, dan sangat mahal. Jadi ketika kita tidak memanfaatkannya itu, maka kita telah menyia-nyiakan perjalanan yang panjang ini. Gitu. Nah, apalagi ini golongan pemungut uang tunai. Oh, itu lebih lagi. Karena salah satu hal yang dilarang dalam pilkada ya adalah menerima. Bahkan di dalam klausul undang-undangnya, pemberi dan penerima dikenakan sanksi pidana. Uang itu bisa menjadi sanksi pidana dalam pilkada. Kalau dalam pemilu itu pemberi yang mendapatkan sanksi pidana, penerimanya tidak. Tetapi di dalam pilkada, penerima dan pemberi sama-sama. Dan itu tidak disebutkan penerima itu siapa, pemberi itu siapa. Kalau di dalam pemilu itu dijelaskan lebih detail lagi bahwa pemberi itu adalah kandidat, kemudian juga pasangan calon atau kandidat, kemudian juga itu adalah tim kampanye, relawan, penerima itu adalah masyarakat, nah seperti itu. Tetapi di dalam klausul aturan pilkada itu hanya disebutkan pemberi dan penerima. Itu artinya lebih general. Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Alhamdulillah, yang saya hormati Bu Farhatun Fauzia, sumber dan moderator, Ibu juga anak-anakku sekalian, hari ini bisa kumpul di acara sosialisasi yang nanti mungkin juga ada, bukan hanya satu arah tapi dua arah, diharapkan ada diskusi. Nanti saya sampaikan beberapa hal saja. Kalau tadi Bu Ketua dimulai dengan pantun, saya juga ingin pantun ya. Orang ulin ka Citaliktik bari mawa samara. Himi Persis berpolitik, Jawa Barat bakal aman sejahtera. Diawali dengan pertanyaan mungkin ya anak-anakku sekalian. Kira-kira masalah politik di kita itu sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Atau masih ada perdebatan yang tentang masalah perlu atau tidaknya kita berpartisipasi aktif dalam politik. Masih banyak kan di kita para asatid ya, atau beberapa pihak yang beranggapan jangan laut sana pepolitikan. Untuk apa ikut ulu biung di politik? Apa urgensinya katanya?
aya pamimpin yang pamimpin wae cenah anger wae urang mah hirupna kieu gitu. Itu kan masih ada stigma itu. Bahkan di beberapa asatid. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita melihat masalah politik atau di dalam bahasa agama Islam itu biasa disebut siasah ya. Itu tidak perlulah kita membahas para ulama kita ya, orang-orang Persis misalnya. Kita lihat langsung ke Rasulullah SAW sebagai anutan kita, sebagai panutan kita, sebagai contoh. Kita Rasulullah SAW itu bersiasah, berpolitik atau tidak? Bersiasah atau tidak? Berpolitik tidak? Berpolitik. Ketika di Mekah beliau berpolitik. Bersiasah bagaimana agar dakwahnya bisa sampai. Apalagi di Madinah. Beliau itu berperilaku sebagai kepala negara Madinah waktu itu. Kepala negara Madinah yang mengatur masyarakat, mengatur kehidupan. Bukan hanya orang Islam di sana itu. Ada yang non Muslim, ada yang kafir, ada yang Nasrani dan lain-lain. Beliau atur juga. Apalagi kalau kita lihat ke para funding partner kita ya di Persis, Pak Kiai Isa, Pak Nasir, dan semuanya itu berpolitik. Jadi sebetulnya sudah tidak ada perdebatan bahwa siasa atau politik ini adalah merupakan salah satu jalan untuk memperjuangkan dakwah kita, memperjuangkan tujuan, visi misi kita, khususnya di Jamiah Islam. Bahkan ini sedikit saja cerita ketika Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Rasulullah SAW itu bukan di Madinah itu bukan hanya berperilaku sebagai Nabi dan Rasul, tapi kan beliau berperang. Bukan hanya sebagai pemimpin politik negara, tapi juga berperang beliau itu. Bahkan tercatat beliau itu menjadi panglima perang beberapa kali. Memimpin pasukan. Cik sabaraha kali perang nu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Aya nu ingat teh? Kedah maca di Sirah Nabawiyah ya. 27 kali. Bayangkan, bukan berarti Rasul dan para sahabatnya waktu itu senang perang, tidak. Tapi untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan dakwah kalimatullah. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW beserta para sahabat memperjuangkan Islam itu. Jadi di kita itu masih banyak yang beranggapan bahwa politik mah lain bagian urang, kan we urang mah dakwah we, ngaji we gitu. Siga nu benernya, bener nggak anggapan itu? Atau salah? Siga nu bener tapi salah. Karena perjuangan Rasulullah SAW para sahabat sampai hari ini pun itu tetap perjuangan politik itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi tanggal 27 November ya. Kita akan melakukan pemilihan pilkada. Kemarin kita sudah melaksanakan Pilpres, pemilu legislatif dan DPD. Sabaraha kali nyoblos kamari? Aya nu nyoblos teu? Sabaraha kali? Sabaraha suara? Sabaraha surat suara kamari? 5. Presiden, DPRD kota atau kabupaten, provinsi, DPR RI sareng DPD nu kamari kengingna nu uhuy teh geunya. 5. Tanggal 27 sabaraha surat suara? Sabaraha surat suara? 1, 2, 3, 4. 2 laras. Apa saja surat suaranya? Gubernur sama bupati atau wali kota. Jadi jangan lupa nanti juga tanggal 27 kalian itu akan mendapatkan surat suara 2. Pilgub sareng
bupati atau tapi wali kota. Itu tergantung ya, ada yang di Kota Bandung, kan Kabupaten Bandung, ada yang di Ciamis, ada yang di mana-mana. Nanti jumlahnya beda-beda. Yang kota kosong di Jawa Barat itu ada di Ciamis, ada satu. Jadi satu calon, Pak Herdiat dan siapa lupa, dengan kota kosong. Mau ayah orang Ciamis kayak ayah kota kosongan gitu. Tapi selain itu, yang 26 kota kabupaten di Provinsi Jawa Barat itu ada beberapa. Nah khusus untuk Pilgub, ada beberapa calon Bu, ada sabar calon nih. Ada berapa? Harus tahu tuh, 4 ya. 4. Nomor 1 siapa? Acep Adang dan Gitalis ya. Gita KDI ya, Acep Adang dari pesantren di Tasikmalaya, kemudian aktivis di partai juga sama dengan Gita. Kita datang memilih, kita berangkat dari rumah itu dengan mengucapkan bismillah berniat untuk menunaikan ibadah, lalu datang ke TPS, kemudian memilih dan menentukan arah Jawa Barat 5 tahun ke depan dengan memilih secara gemilang. Para calon nanti itu canangkan gitu untuk ketika mereka terpilih nanti gitu, supaya nanti ketika tanggal 27 November itu kita tidak